Kasus kekerasan seksual pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi terus mengalami peningkatan. Menanggapi hal tersebut, tentunya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim tak tinggal diam. Nadiem Makarim telah mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Terbitnya Permen PPKS ini tentu menjadi polemik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pendapat pro dan kontra kini tengah beradu pada kalangan pemuka agama dan sivitas akademika. Terlepas dari itu, PPKS dinilai sebagai sebuah terobosan baru karena targetnya adalah korban, dengan tujuan menjamin perlindungan untuk korban dan saksi kekerasan seksual yang tentunya akan menjamin keamanan dan kenyamanan mahasiswa dalam menjalankan pendidikan. Kasus kekerasan seksual pertama berada di Universitas Riau. Baru-baru ini telah terjadi kasus pelecehan seksual di Universitas Riau oleh dekan FISIP kepada mahasiswanya yang hendak melakukan bimbingan skripsi. Tentu hal ini sangatlah tidak pantas dilakukan oleh seorang akademisi berpendidikan tinggi. Entah apapun alasannya, perbuatan seperti ini seharusnya tidaklah dilakukan karena telah menyalahi norma hukum dan juga norma agama. Kasus kekerasan seksual kedua berada di Universitas Multimedia Nusantara. Dalam kurun waktu 15 hari, sejak 1 hingga 15 April 2021, proyek investigasi kolaborasi Tirto, Vice, dan Jakarta Post yang berupaya mengungkap kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi Indonesia menerima 15 testimoni dari 14 penyintas kekerasan seksual di Universitas Multimedia Nusantara. Kasus kekerasan seksual ketiga berada di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh mahasiswa berinisial KZ yang merupakan presiden mahasiswa Untirta sedang viral di media sosial. Kasus kekerasan seksual keempat berada di Universitas Jember. Universitas Jember juga pernah menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen Fakultas Ilmu Budaya kepada mahasiswanya. Kasus tersebut mencuat setelah ditulis oleh lembaga pers mahasiswa dengan judul Belenggu Korban Kekerasan Seksual pada April 2019. Kasus kekerasan seksual terakhir berada di Universitas Udayana. Kali ini korbannya puluhan mahasiswi dari Universitas Udayana. Serikat Perempuan Indonesia atau Seruni, Bali mengungkap ada 29 mahasiswi menjadi korban. Ketua Umum Seruni, Ulfia Amirah, mengungkapkan bahwa 29 korban tersebar di 13 fakultas. Solusi dan implementasi Permendikbud atas kasus kekerasan seksual. Bukan hal baru jika kekerasan seksual di kawasan kampus kini kembali menjadi sorotan. Data pada Komnas Perempuan menyatakan bahwa kampus merupakan salah satu tempat yang rawan dengan kekerasan seksual. Berbagai upaya telah dilakukan. Yang terkini adalah penetapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau yang biasa kita sebut Permendikbudristek dengan nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Permendikbudristek PPKS hadir sebagai solusi atas berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkup perguruan tinggi. Terbitnya peraturan menteri ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran warga kampus melalui edukasi tentang kekerasan seksual sebagai upaya pencegahan, mewujudkan dan menguatkan sistem penanganan kekerasan seksual yang berpihak pada korban dan membentuk lingkungan perguruan tinggi yang aman bagi seluruh aktivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk belajar dan mengaktualisasikan diri. Menang berharap dengan regulasi ini, dunia perguruan tinggi benar-benar menjadi panutan dan bisa menjadi duta anti kekerasan seksual maupun berbagai bentuk kekerasan lainnya agar kampus-kampus di Indonesia merdeka dari berbagai tindak kekerasan. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, salah satu hak warga negara Indonesia tentang hak asasi manusia yang mencakup hak untuk tidak disiksa dan juga kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain yang tercantum dalam pasal 28J ayat 1, di mana dalam pasal ini sudah jelas bahwa kita sebagai warga negara berhak dan wajib untuk mendapatkan perlindungan hukum.
Dengan adanya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini merupakan upaya dari pemerintah sebagai bentuk dari perlindungan hak asasi manusia dari kekerasan seksual yang sebelumnya tidak ada payung hukum. Bagi para korban seksual yang tidak berani menyuarakan suaranya karena satu dan banyak hal. Sebagai warga negara yang baik dan memiliki budi pekerti yang baik, maka sebaiknya kita menyuarakan peraturan ini dengan baik agar tercipta lingkungan yang aman. Dalam kasus kekerasan seksual inilah pentingnya pemaknaan dan penerapan Pancasila dalam kehidupan. Tidak akan ada lagi tindakan asusila yang terjadi jika semua halayak memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, juga apabila penerapan hukuman kepada para pelaku tindakan keras seksual pada anak dipertegas dan diperkuat sehingga para pelaku merasakan efek jerah dari perbuatannya. Pendidikan Pancasila sudah seharusnya tidak hanya berfokus pada siswa saja, namun pemerintah juga harus mengadakan pendidikan Pancasila kepada para orang tua, agar pendidikan Pancasila tidak hanya didapatkan dari sekolah saja, namun di dalam keluarga pun pendidikan Pancasila akan diajarkan oleh para orang tua. Hal yang tak kalah penting yang harus ditingkatkan sebagai manusia yang beragama adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tentu saya sangat setuju dengan adanya Permendikbud 30 ini, karena kita sebagai mahasiswa sangat memerlukan payung hukum yang jelas dan sah untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Dibentuknya permen ini juga menunjukkan bahwa adanya suatu langkah progresif yang dilakukan oleh pemerintah di tengah banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi. Dan menurut saya, permen ini juga sudah sangat komprehensif karena pada peraturan ini tidak hanya terfokuskan kepada penanganan dan sanksi saja, melainkan juga adanya pendampingan hingga tahap pemulihan korban. Di sisi lain, pastinya mengakibatkan pelaku memikirkan dua kali untuk melakukan kekerasan seksual, karena sudah adanya payung hukum yang sah. Oleh karena itu, saya sangat berharap agar semua universitas segera menerapkan kebijakan ini agar kenyamanan dan keamanan seluruh sivitas akademika. Sangat setuju dengan sikap Mendikbudristek yang menegakkan peraturan mengenai tindakan kekerasan seksual melalui Permendikbudristek 30 tahun 2021. Memang sudah seharusnya aturan-aturan mengenai perlindungan terhadap kekerasan seksual ditegakkan, baik di lingkungan kampus maupun di tempat-tempat lainnya. Saya setuju dengan diberlakukannya Permendikbud 30 ini karena dengan adanya peraturan tersebut, kita sebagai mahasiswa bisa terbebas dari kasus kekerasan seksual. Seperti yang kita ketahui, kasus kekerasan seksual di dunia perkuliahan mulai banyak terjadi. Itu membuat trauma kepada mahasiswa yang ingin belajar di kampus. Jadi, kita sebagai mahasiswa bisa fokus dengan kegiatan di dalam kampus dengan tenang bersama dengan peraturan Permendikbud 30 ini. Saya setuju dengan adanya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini diberlakukan, karena menurut saya pribadi peraturan ini sangat berpengaruh pada pencegahan kekerasan seksual terhadap mahasiswi dan target lainnya. Walaupun banyak pro dan kontra tentang peraturan ini, setidaknya korban kekerasan seksual mulai berkurang, sebab sudah ada payung hukum yang sah yang melindungi, serta mahasiswa bisa mendapatkan perlindungan belajar yang layak agar bisa menjadi generasi unggul yang bisa memberikan perubahan-perubahan yang baik bagi negara. Ayo, berani bersuara untuk melindungi korban kekerasan seksual.